Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai kita di dalam sapaan firman Tuhan pagi hari ini. Karena itu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah kami semua agar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam diri kami. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius 5 ayat 29. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berarti ini kita sedang berbicara tentang manusia jasmani. Ketika manusia jasmani kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena kita hidup menuruti hawa nafsu atau keinginan daging. Manusia duniawi itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata sarkikos yang artinya daging. Manusia yang hidup menuruti daging atau kedagingannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah penting sekali untuk mengenakan manusia rohani, bukan hanya manusia jasmani. Tetapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang manusia rohani, kita ingin dulu melihat apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa memang di dalam kehidupan kita ini seringkali kita lebih memikirkan tentang hal-hal lahiriah saja. Contohnya perubahan fisik. Ini misal ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mungkin pernah mendengar tentang tantangan 10 years challenge. Tantangan yang sempat viral. Di mana 10 years challenge mengajak kita memperlihatkan bagaimana usia merubah fisik kita selama 10 tahun ke belakang. Ya, orang memang suka sekali hal-hal yang seperti ini, membicarakan dan memikirkan tentang perubahan fisik. Ada orang yang berkata mungkin seperti ini, kok aku makin tua ya? Loh, kok rambut semakin menipis? Aduh, pipiku pori-porinya semakin besar. Dan komentar-komentar yang lainnya. Tetapi bagaimana dengan firman Tuhan? Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang Alkitab ajarkan tentang perubahan. Alkitab memang mengajarkan bahwa tubuh terbatas dan akan menjadi tua. Kalau kita baca itu di 1 Timotius 4 ayat 8 dan Ayub 14 ayat 5 bahwa setiap manusia pasti mengalami perubahan tubuh. Daya ingat menurun, demikian juga dengan daya tahan tubuh. Karena memang kita tidak bisa melawan kodratnya. Nah, tetapi manusia memang seringkali ribet dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal Alkitab mengajarkan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal budi pekerti. Bagaimana jika saat ini
kita berbeda, dia berbicara berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Tadi kita katakan kalau 10 tahun yang lalu kita melihat ke belakang, kita masih kuat, masih gagah. Sekarang 10 tahun ke depannya sudah semakin tua dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan hati kita, pikiran kita yang seharusnya kita lihat sudah semakin berbeda, diperbaharui. Kalau 10 tahun yang lalu misalnya kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita sudah bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, dan mana yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu kita belum tahu mana yang Tuhan maui, sekarang setelah 10 tahun ke depan kita tahu apa yang Tuhan maui. Kalau dulu 10 tahun yang lalu misalnya saya orang yang belum bisa berkata maaf duluan kepada orang lain, sekarang setelah 10 tahun saya sudah bisa mengatakan maaf kepada orang lain. Dulu saya misalnya bukan orang yang rendah hati, sekarang saya sudah menjadi orang yang rendah hati. Jadi tidak hanya memikirkan perubahan-perubahan fisik atau memikirkan manusia jasmani saja, tetapi sekarang kita menjadi manusia rohani yang diperbaharui oleh Roh Kudus yang telah disediakan bagi kita melalui karya penyelamatan Kristus. Artinya kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus setelah menerima karya penyelamatan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, di sana dikatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita adalah gambar dari kemuliaan Tuhan, tetapi rusak oleh dosa. Akibat dosa manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Allah di dalam karya penyelamatannya melalui Yesus Kristus membuat manusia yang berdosa itu, manusia yang tadinya diikat oleh dosa dan kematian, menjadi selamat dan menerima kehidupan yang kekal itu. Pola hidup yang duniawi berubah menjadi pola hidup surgawi ketika kita mau menerima karya penyelamatan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tetapi hidup di dalam tuntunan Roh Tuhan. Karena itu jelas dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Melihat, tidak ada yang salah dengan melihat. Mata digunakan untuk melihat. Tetapi ketika karena melihat sesuatu menjadi timbul keinginan hati dan melakukannya dengan tindakan kita, itulah yang salah. Maka ketika mata kita melihat sesuatu, hati kita menginginkannya, maka terjadilah dosa. Timbul iri hati karena melihat, mendengar, misalnya, maka itu menjadi dosa. Itulah keinginan daging kita, keinginan untuk membalas, keinginan untuk menikmati sesuatu hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, misalnya. Itu semua adalah hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah kita lakukan, yaitu hal-hal yang hidup menurut kedagingan kita.
Karena itu di dalam Roma 8 ayat 13 di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena itulah Rasul Paulus di dalam kitab Roma menjelaskan dua golongan, yaitu mereka yang hidup menurut daging dan mereka yang hidup menurut roh. Orang yang menuruti kedagingannya akan menuruti keinginan-keinginan dagingnya sehingga mereka berdosa. Sebagai contoh, orang lain memiliki harta benda lalu kemudian dia juga menginginkan harta benda. Tetapi karena harta benda itu begitu menggelapkan pikirannya, maka dia melakukan pencurian, perampokan karena ingin segera cepat kaya dan memiliki harta benda yang berlimpah. Nah, itulah hawa nafsu. Sehingga berujung kepada dosa karena melakukan perbuatan yang jahat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, orang percaya harus selalu mengalami pertempuran rohani yang berlangsung terus-menerus selama hidupnya untuk menundukkan kedagingan yang cenderung menuruti hawa nafsu dan keinginan duniawi. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup bersama dan sejalan dengan Roh Kudus. Dan itu amat penting untuk mematikan dosa yang menjerat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menarik Anda, menarik kita semua Bapak Ibu saudara-saudara jatuh ke dalam dosa, marilah kita tinggalkan dan kita meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita. Selamat berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk dapat mematikan dosa kita, agar kita dapat menghasilkan buah-buah roh, karena hidup menurut manusia rohani tidak lagi hidup di dalam manusia yang menuruti kedagingan kita. Tunduk pada pimpinan Roh Kudus dan memfokuskan diri pada hal-hal yang diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tidak hidup menuruti hawa nafsu, keinginan kedagingan kami, tetapi hidup menurut pimpinan Roh Tuhan di dalam melakukan kehendak Bapa di surga di dalam kehidupan kami. Karena Kristus Yesus telah datang untuk menyelamatkan kami manusia orang yang berdosa ini agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kematian. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terpujilah nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.